Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mendengarkan sepatah dua patah kata di ya. Sudah ditampilkan PowerPoint-nya. Ini saya diamanati untuk menyampaikan, ini mengembalikan nilai dasar pendidikan al-Islam ya. Ya. Bagaimana kita mengajari anak kita supaya ya kita tidak kita selalu mendapatkan ridho Allah itu ya. Yang harus kita mulai dari diri kita sendiri ya. Untuk mendidik anak itu mesti dimulai dari pendidikan pada diri sendiri ya. Seorang tua sebagai bapak, sebagai ibu ya, itu mesti dia itu menjadi panutan untuk anak-anaknya ya. Belum ditampilkan ya. Kita ingat di surat Al-Dzariyat barangkali ada di surat At-Tur barangkali ada yang banyak hafal. Tapi kalau yang dari pondok mestinya sudah hafal. Di ayat yang ke-21 ya. Ini program kita sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Apa lanjutannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kan begitu. Jadi Allah itu sudah menjanjikan orang-orang yang beriman, yang diikuti, yang mengikuti anak-anaknya dengan keimanan pula, itu Allah akan pertemukan mereka di akhirat nanti, yang merupakan tujuan kita, dan amalnya tidak diabaikan sedikit pun ya. Itu begitu ya. Nah, dalam menghadapi kehidupan ini ya, kita memang harus sabar, apalagi dalam mendidik anak ya. Mendidik anak yang merupakan amanah dari Allah kepada kita semuanya ya. Kita harus kita jalani dengan penuh kesabaran ya. Kesabaran di sini untuk bisa sabar, untuk menjalani segala sesuatu dengan sabar. Kan innallaha ma'as sabirin. Allah itu kalau saya dapatkan dari Al-Usal itu bukan bersama, tapi Allah menolong. Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita berusaha sabar, itu kita menempatkan posisi kita sebagai orang yang bakal ditolong oleh Allah dalam segala masalah kita ya. Utamanya ya kalau kita tujuannya memang akhirat ya,
ditolong di akhiratnya, ya. Di dunianya juga mesti ditolong Allah untuk lulus dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, ya. Untuk bisa sabar, ya. Jadi itu ada 3 syarat, ya. Ada 3 syarat saat kita menjalani kesabaran. Jadi untuk bisa sabar, ya, untuk supaya kita bisa sabar itu ada 3 hal yang harus selalu dipenuhi, ya. Kalau saya ngistilahkannya syarat sabar itu 3. Nomor 1, wa masabruka illa wasbir wa masabruka illa billah, ya. Sabarlah dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi syarat pertama, kita bisa sabar kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, ya. Maka apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa sabar? Kita sabar kalau ditolong Allah. Terus apa usaha kita? Kira-kira apa? Minta dong pertolongan kepada Allah. Caranya gimana? Berdoa. Allah ngajari kita bagaimana cara berdoanya. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya, limpahkanlah kepada kami kesabaran ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, kan begitu, ya. Kita nomor 1 untuk bisa sabar itu kita mohon kepada Allah. Nomor 2, ini biasa dibaca, itu ceritanya Nabi Musa saat mengikuti Nabi Khidir nembung, ya. Dikatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan bisa sabar mengikuti aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, bagaimana kamu bisa sabar pada sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya? Berarti untuk sabar gimana, Bu? Butuh ilmu. Biar kita bisa berilmu, kita belajar, ya, belajar. Kita belajar dalam hal ini juga kita mengaji juga. Ini mengaji kan juga belajar kan, ya, supaya kita bisa sabar, ya. Itu kalau saya dicontohkan Pak Tani itu tidak akan bisa sabar juga kalau dia tidak tahu ilmunya. Jadi yang awal-awal menanam itu kan dicangkuli dulu gitu, ya. Dicangkuli dulu, kemudian ditabur benihnya, tidak langsung ke seluruh sawah, di persemaian dulu. Kalau padi, ya, itu kemudian ditebar, tanamnya kalau dulu pakai mundur, ya, menanamnya mundur gitu. Nah, ini kenapa? Karena dengan begitu hasilnya akan melimpah. Kita sakit, ya, kalau kita sakit kita tidak ada ilmunya bahwa sakit itu menggugurkan dosa kita, ya, kita tidak akan sabar dengan sakit kita, mesti ngresulo. Padahal Allah itu sudah menjanjikan dari lisan Rasulullah SAW bahwa orang yang sakit itu akan mendapatkan pengguguran dari dosanya, kan begitu, ya. Jadi kita harus selalu belajar di sini, bisa bersabar dalam mendidik anak-anak kita, kan begitu. Kemudian yang ketiga syaratnya. Jadi tidak, ya,
pertolongan Allah yang kita berdoa tadi, kemudian kita perlu dasari dengan ilmu. Tapi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru, sabarlah. Sabiru apa? Sabiru artinya apa? Sabar, sabarkanlah. Bedanya isbiru sama sabiru apa? Sabar dengan menyabar-nyabarkan. Wa may yatasobbar yusabbirhullah. Barang siapa yang dia yatasobbar, berusaha menyabar-nyabarkan, niscaya Allah akan melimpahkan kesabaran untuknya, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa sabar itu butuh apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Butuh usaha, ya, berusaha. Jadi spontan gitu memang kita, aduh kayaknya ora sabar gitu ya. Tapi dengan kita berdoa, kemudian dengan kita mengetahui ilmunya, ya, setelah kita belajar tadi, kemudian kita berusaha menyabar-nyabarkan diri dengan harapan supaya kita ditolong oleh Allah untuk bisa sabar. Itu kan begitu. Kita harus mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, ya. Ya. Kemudian apa sih cita-cita kita yang utama? Kira-kira apa, Bu? Yang tidak boleh, tidak harus kita dapatkan. Karena wa imminkum ila wariduha. Apa? Di surat Maryam itu kan ada ayat yang paling menakutkan. Apa artinya? Wa imminkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun di antara kalian mesti melewatinya. Melewati apa? Melewati neraka jahanam. Jadi itu disebutkan di surat Maryam itu apa? Kita mesti akan melewati neraka jahanam, sementara kecepatan kita di sana lewatnya itu kalau ada yang secepat kilat, ya, secepat kilat itu ya berarti apinya belum sempat menyambar, tidak terasa panasnya sama sekali, gitu kan ya, bisa bayangkan kalimat apinya besar, begitu lebih cepat dari gerakan tangan saya kan, orang kerasa, tidak terasa sama sekali. Tetapi kalau jalannya meskipun apinya kecil tapi jalannya pelan-pelan begitu kan, ya tetap terasa. Padahal itu kan melewati neraka itu hal yang mesti terjadi pada kita. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita naik mobil gitu ya, kapan kita pasang sabuk pengaman? Diklikkan sabuk pengamannya. Setelah kecelakaan apa? Iya, padahal itu kan belum tentu kecelakaan juga di jalan kan ya. Tapi sopir yang baik itu kalau penumpangnya belum masang klik kayak gitu, dia tidak mau berangkat, ya. Juga helm mesti diklikkan dulu kan ya. Padahal itu kan kecelakaan kan tidak mesti terjadi. Lah padahal tadi di surat Maryam tadi disebutkan wa imminkum ila wariduha. Kita itu mesti melewati neraka jahanam. Ya. Nah, berarti supaya kita bisa selamat dari sana, ya, kita harus mendapatkan apa ya? Syaratnya kita bisa selamat dari neraka jahanam itu apa? Apa kira-kira menjadi cita-cita utama kita? Termasuk dalam mendidik anak. Nah, kita cita-citakan apa untuk anak-anak kita? Apa biar jadi dokter, ben koyok bu dokter? Ya, jadi dokter tapi nenek
naudzubillah min syarri dzalik, di lewat neraka jahanamnya tuh dia kerendet pelan-pelan. Ya percuma dia jadi dokternya, jadi ustazah. Ya kalau dia di akhiratnya nanti lambat dalam hal ini, itu posisi yang menakutkan ya. Jadi kok disebutkan 3 orang yang utama yang seolah-olah dia masuk ke dalam jannah, tapi karena salah dalam niat dia, ya itu jadi pertama kali masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik ya. Nah, jadi hal yang tidak harus kita dapatkan itu apa? Ridho Allah. Sudahkah ini menjadi cita-cita utama kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah masih ya memang kalau setan itu kan gigih banget dalam menyesatkan kita, dalam menjerumuskan kita. Saya tidak mengistilahkan menggelincirkan. Kalau kepleset gitu kan ya jatuhnya kan tidak celaka banget kan ya. Tapi kalau terjerumus gitu kan istilahnya lebih berat ya. Padahal Nabi Adam itu dipelesetkan dari jannah yang beliau sudah kesehariannya dari situ, apa-apanya ada ya, auratnya tertutup, hanya dilarang untuk memakan buah khuldi saja. Semuanya dibolehkan, tetapi setan jahat banget ya. Kamu masuk jannah ini kan kamu di sini kan seneng toh ya, apa kamu ndak pengen kamu kekal di sini selamanya ya? Mestinya kan ya aku pengen kan, begitu kan ya. Mangan lagi loh, makanlah ini biar kamu kekal. Tapi Allah melarang. Dia apa? Gurung aku tekan kene sebagainya. Tampil ya. Next. Seperti dikatakan ini anak saya, anak yang nomor 5, insyaallah. Jadi kita cita-cita kita itu ridho Allah ya. Saya ulang lagi. Nah, tadi cerita syaitan yang begitu gigih untuk menjerumuskan kita. Ibu-ibu kalau bayangkan ibu-ibu terusir dari rumah, ibu-ibu yang saya pikir mesti tidak ada yang semegah istana kepresidenan gitu ya. Waduh banget ya. Gitu bingung kan ya. Apalagi ini Nabi Adam itu dia dikeluarkan, diusir dari jannah yang Masya Allah ya. Dan hidup di dunia dengan kondisi yang seperti kita bayangkan ini. Saya kira sampai dulu Nabi Adam sama Hawa itu cuma sendirian ya. Nah, ini mau ceritanya syaitan menyuruh syaitan menyuruh Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Di syaitan itu jahat banget, bagaimana dia menipu Nabi Adam. Kan Allah melarang ini misalnya buah khuldi kayak gini, yang lainnya halal semuanya, yang ini saja diharamkan. Tapi sing dikongkon yang disuruh
makan. Nabi Adam si iblisnya itu menyuruh, Allah tidak melarang kamu dari makan buah ini kecuali kalau kamu makan, kamu nanti jadi kekal di dalam jannah, menjadi dua malaikat dan kekal di dalam jannah. Jahat banget kan? Iya, kalau saya bilang itu jahat banget. Dan dalam rangka itu, dalam rangka menguatkan tipuannya, penjerumusannya itu, setan bersumpah dengan nama Allah, wa qasamahuma ini lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada keduanya bahwa aku ini sungguh merupakan penasehat kalian. Iki sing tak karepke mong apikmu tok lho ya. Itu sih setannya ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya. Nah, ini kalau ditulis di sini, ini dalam rangka mencapai cita-cita utama ridho Allah tadi. Allah tuh membekali kita dengan hal ya yang Allah bekalkan kepada kita. Next, nomor 1 dinul Islam, yang nomor 2 pikiran atau logika atau akal sehat, kemudian yang ketiga perasaan. Yang ini harus diurutkan, tidak boleh dibalik-balik urutannya. Dan kebanyakan orang itu dia mengutamakan yang nomor 3. Pokoknya sing dirasa aku pokoknya perasaan kaya ngene, senengku ngene ya, itu yang diutamakan, yang menjadi menguasai dia. Oke. Ya. Next. Slide-nya tolong diarahkan berikutnya. Nah. Ya. Nah, dengan dinul Islam ya, Allah kan menurunkan aturan ini berupa dinul Islam. Itu kita bisa memisahkan antara apa dan apa, Ibu-ibu. Yang hak dan batil, mana yang benar dan mana yang salah. Gitu kan ya? Allah bisa dengan dinul Islam kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Ini dinul Islam itu sifatnya mutlak apa relatif? Mutlak itu bagaimana toh? Mutlak itu pasti, ya. Berlakunya untuk siapa? Berlakunya untuk semua manusia, bahkan orang-orang yang orang-orang Nasara, orang-orang musyrik, Fir'aun sing mbae musyrik dia bisa dia tidak bisa lepas dari dinullah ya. Karena apa? Ya nanti dia kan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, dia akan mendahului kaumnya masuk ke dalam neraka, kan begitu ya. Jadi kapanpun, dimanapun, siapapun dia mesti terkena dinul Islam. Sumbernya jelas apa enggak? Jelas. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kita harus selalu ngaji. Kalau sudah rutin ngaji, ya disemangati, ya disampaikan kepada orang-orang yang lainnya, ya ngejak orang-orang untuk ngaji, ya. Next slide-nya. Nah, tugas kita itu adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa toh? Supaya kita ini tidak tersesat jalan di dalam hidup ini. Demikian juga dalam mendidik anak, itu modal utama kita adalah kita pahami din ini, kita laksanakan din ini untuk diri kita sendiri, kemudian selanjutnya baru disampaikan kepada anak-anak kita ya. Di dalam rangka kita mendidik anak-anak kita, kita juga harus selalu membenahi diri kita ya. Next. Nah, kemudian bekal yang nomor 2 itu adalah pikiran atau akal sehat ya. Kita bisa mikir toh ya, punya otak toh ya. Nah, dengan pikiran kita bisa membedakan segala sesuatu menjadi apa dan apa.
Ya, baik dan buruk. Nek nurut aku ngene iki apik. Nek nurut kowe piye? Kan begitu. Yang baik menurut seseorang apakah mesti baik untuk orang yang lainnya? Tapi kalau yang benar tadi kan benar menurut Allah kan ya. Jadi yang benar menurut Allah mesti juga benar untuk semua manusia kan begitu. Karena sifatnya mutlak. Tapi kalau yang baik dan buruk ini kan tergantung siapa yang melihatnya, tergantung ilmunya seperti apa, tergantung pikirannya sehat atau tidak. Pikiran yang sehat dia mesti memandang yang hak itu baik apa buruk? Baik. Dia bisa memandang yang hak itu sebagai barang yang baik menurut dia. Dia bisa memandang atau menilai yang baik yang dihalalkan oleh Allah itu dari sisi positifnya. Kan segala sesuatu kan mesti ada sisi positif dan negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kan begitu kan ya? Lah lah ini pikiran yang sehat itu dia mesti bisa memandang yang dari sisi positif ya, dan dia bisa memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah dari sisi negatifnya, sehingga kalau yang dilarang oleh Allah mesti ya dia lebih terdorong untuk meninggalkannya. Setan itu sudah bersumpah ya, betul-betul akan menggelincirkan anak Adam ini termasuk kita ini dari jalan Allah. Sudah bersumpah yang di rakaat di rukuk kedua surat Al-A'raf itu ya. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka, menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Ya, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi kalau kita sudah kehilangan syukur kita, berarti kita dalam keadaan tertipu, terjerumuskan oleh syaitan. Misi utamanya supaya manusia tidak bersyukur. Padahal ibu-ibu sudah hafal toh ya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau bersyukur, aku akan menambah kenikmatan untuk kalian. Wala in kafartum, tetapi jika kalian kufur itu berarti kebalikannya syukur ya, maka sesungguhnya siksaanku amat dahsyat ya. Begitu. Nah, sifat pikiran ini kan ya memang relatif ya, berbeda-beda untuk tiap orang ya. Untuk tergantung pada ilmunya. Lah untuk orang yang sama sendiri juga dia belum tentu sama ya. Karena apa? Karena tergantung dari arah pandang dan cara pandang. Next. Jadi pikiran ya, pikiran kita itu tidak dapat menentukan dinul Islam maupun syariat Islam. Itu bukan ranah pikiran kita ya. Cuma pikiran ini harus selalu berada di dalam syariat atau dinul Islam ya. Nah, syariat Islam meskipun secara fitrah selalu masuk akal, makul, tetapi tidak mesti langsung bisa masuk ke akal kita. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Karena akal kita terbatas, normalnya itu dia selalu ini aturan, berarti ini masuk akal. Kan begitu kan ya? Oh, jadi perempuan kok harus pakai jilbab. Nah, itu masuk akal. Ya memang perempuan harus dilindungi dan sebagainya, kan begitu. Tapi belum tentu, maksudnya belum tentu ya. Next slide-nya. Jadi ada aturan-aturan Islam yang jelas atau belum tentu masuk akal kita. Antaranya apa? Mengusap khuf ya. Yang diusap mananya? Saat duduk kita mengusap khuf dalam kondisi safar. Yang diusap mananya?
atasnya. Ya, sudah ngaji ini belum? Sudah toh, yang diusap atasnya, padahal yang kotor mananya? Yang munjak kotor, masuk akal enggak? Tapi kalau ini kan belum tentu kita melakukan ya, ora tau nganggo khuf ya. Nah, ini yang kedua ini, saat kita sholat, ya, terus buang angin. Apa yang dilakukan? Wudhu lagi. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak. Nah, yang membatalkan yang mana? Kok enggak diurus sama sekali? Iya kan? Iya. Tapi ada juga yang akal. Ya masuk akalmu. Lah yang membatalkan mana? Kok yang dibasuh yang mana? Gitu kan ya? Ya nanti kita tanyakan bareng-bareng nanti ya. Kenapa kok orang batal karena kentut kok tidak harus cebok tapi malah wudu lagi, yang tidak membatalkan malah dibasuh lagi. Itulah. Nah, makanya tadi pikiran yang sehat, balik lagi ke pikiran yang sehat, kita harus pikiran yang sehat, pikiran yang baik itu harus memandang baik sesuatu yang dinyatakan halal atau hak oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah, yang dibenarkan oleh Al-Quran, yang dibenarkan oleh Dinul Islam. Ini kita lihat dari sisi positifnya, ya. Nah, contoh relatifnya ini next ya. Next. Ini gambar apa ibu-ibu? Ada yang melihat gambar lain di sini? Apa? Ada kudanya. Ada yang belum lihat kudanya? Next. Ya. Next. Next. Oh, enggak ada. Yang sebelumnya tadi. Nah, itu kan yang gambar kata sama kuda itu kan dia kan cuma diputar saja. Gambarnya sama, persis sama. Tadi yang ininya kuning, yang ininya merah gitu ya. Tapi gambarnya sama, ya, sama persis plek ya. Kalau kayak gini dia jadi kuda, kalau di gini jadi kata. Terus next. Nah, next. Tadi yang gambar yang kedua itu modelnya dia ada tiang gitu ya. Tiang-tiang yang kalau dilihat dari atas dia ada 2. Kalau yang dilihat di bawah dia 3. Ya pokoknya gambarnya digambar seperti itu. Yang kalau orang lihat, wah ini 3. Yang lain lihat ini 2. Siapa? Tolong jawab dengan satu kalimat yang tidak terbantahkan. Ya. Jadi kalau lihat atas 2, kalau lihat bawah 3. Itu kan satu kalimat. Nah ini yang atasnya itu ada 2, yang bawahnya ada 3. Kalau di situ yang belum terbuka sama sekali. Nanti next ya. Berikutnya. Nah, ini gambar apa, Ibu? Yang depan sama yang belakang mungkin beda ya. Ada yang gambar kayak tengkorak, tapi itu ada ibu-ibu yang bawa roti gitu ya. Kalau dilihat dari jauh ya, gambarnya dikecilkan nanti jadi gambar tengkorak sama sekali. Nah, ibu-ibunya nggak kelihatan lagi ya. Jadi kalau kita memandang sesuatu, nah itu ridho Allah itu harus menjadi patokan kita. Oh ini Allah ridho apa toh? Kalau Allah ridho jalani, kalau Allah tidak ridho ya jangan dijalani, kan begitu ya. Kita jalaninya tetap sesuai dengan keridhaan Allahnya seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita memandang dengan akal kita saja itu tidak cukup, karena akal kita kan tidak bisa memandang segala sesuatu langsung secara apa adanya, begitu kan ya ibu-ibu ya. Jadi kacamatanya itu harus selalu disetel dari kacamata akhirat ya.
Nah, next slide berikutnya, apa yang harus kita lakukan saat pikiran berlawanan dengan ketentuan Allah? Yang harus dirubah yang mananya? Pikirannya apa aturan Allahnya? Pikirannya. Jadi pikiran kita rubah ya. Kita rubah sudut pandangnya, kita lihat oh ini apa positifnya seperti ini ya. Jadi itu menjadi dasar dalam setiap yang kita lakukan ya. Makanya ya kita banyak belajar dari Al-Qur'an, dari hadis, dan kita belajar itu seumur hidup. Next ya, ketiga masalah perasaan ya. Ini perasaan itu masalah suka, benci ya. Sifatnya ini ya sifatnya lebih relatif lagi, cuma dia banyak diikuti oleh orang-orang. Pokoknya nek ki kaya ngene, nek saya ndak seneng ya berarti dia jelek ya. Kalau saya seneng berarti baik. Padahal harusnya gimana? Kalau ini benar, mestine aku menganggap baik dan mestine aku seneng, kan gitu. Tapi kok ternyata malah dibalik. Ya, padahal apalagi perasaan, pikiran kita pun tidak berhak untuk menentukan syariat, menentukan hak dan batil, itu tidak berdasarkan pikiran kita ya. Kita cuma terima dari Allah saja ya. Nah, kemudian ini bekal ketiga ya, apa namanya, perasaan kita kok malah pokoknya yang penting aku seneng kok, padahal aku seneng itu berarti loh nek kaya ngono apa kowe entuk ridhone Allah, apa kowe tambah ganjaran. Misalnya hibah, ibu-ibu hibah gitu ya, kan hibah kan ya marem banget gitu kan ya. Oh masya Allah, subhanallah. Kayak ngerti ra, kayak mau kudu anyar, kayak utangan. Gitu kan ya. Kuwi tukune ning nggon anu apa jenenge Shopee Paylater. Dia apa namanya, kredit ya. Apa gunanya untuk kayak gitu? Apa ya memang manis di mulut, perasaan kita seneng kayak saat ngomong ya, nek orang ngomong gibah ngono kuwi apa ora marem ya. Ya nauzubillah min syarri dzalik ya. Ya. Nah, perasaan ini harus dijadikan yang nomor 3, tidak boleh dimenangkan atas 2 bekal yang lainnya. Kalau perasaan dimenangkan ya atas yang lainnya, maka kita jadi suka baper ya. Ibu-ibu tahu baper itu apa? Bawa perasaan gitu kan ya. Ibu-ibu sering baper enggak? Sering kan gitu kan ya, ngadepi anak gitu kan ya baper gitu kan ya. Jadi lupa bahwa anak itu harus didoakan yang baik-baik, harus ngomong yang baik kepada anak. Kok anak kok dikandani kok ya anu menong ngene sebagai ngomong sing elek kan begitu ya. Subhanallah ya. Padahal omongan seorang ibu itu amat dikabulkan oleh Allah. Omongan seorang bapak juga, apalagi doa terhadap anaknya. Ya. Terus kemudian apa namanya? Next ya. Belum tentu apa yang kita suka itu lebih baik buat kita, dan sebaliknya. Kalau kita mengedepankan perasaan, belum tentu yang kita sukai itu baik, dan belum tentu yang kita benci itu jelek. Bisa jadi yang kita benci itu lebih baik buat kita, dan bisa jadi yang kita sukai itu lebih buruk buat kita. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Kan begitu kan ya? Ya enggak? Nah, ini Allah sudah menyatakan di sini, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan gitu. Kok kita jadi apa malah mengedepankan perasaan kita, tidak mengikuti perasaan kita sesuai dengan aturan Allah, itu gimana ya? Next ya.
Kita harus dapat mengendalikan perasaan kita ya, dan perasaan itu harus mengikuti dibimbing oleh dinul Islam ya. Ada keutamaan yang kalau kalau kita bisa mengendalikan perasaan kita sedemikian rupa ya. Itu hadis tentang manisnya iman. Next ya. Nah, ada yang ingat hadis ini? Mungkin sudah ada banyak yang sudah pernah mendengarkan atau tapi ada juga yang mungkin belum ya. Nah, kemudian itu keterangannya di next ya. Di salasun mangkuna fihi wajadah halawatal iman ya. Itu kan babnya kan bab perasaan toh. Bahwa Allah nomor satu, kan tiga kan ya, Allah dan Rasulnya menjadi yang paling kita sayangi. Jadi kesayangan kita yang utama itu bukan pada suami, bukan pada anak, tetapi pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kita bisa ngatur perasaan itu. Nah, kalau kita bisa mengatur sedemikian rupa bahwa Allah itu menjadi yang nomor satu dan Rasulnya yang berikutnya dibandingkan yang lainnya, mengalahkan suami, mengalahkan bapak, mengalahkan ibu, mengalahkan anak, ya itu jadi orang akan termasuk salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan bahwa din ini akan terasa manis buat orang itu. Tidak lagi menjadi beban. Kalau kita din ini kok dilakoni jek kerasa beban toh ya. Kok aku jek ngene, itu berarti belum bisa merasakan manisnya iman. Nah, ini yang harus diatur dalam hati kita ya, perasaan kita. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwasanya seseorang itu mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Di seorang perempuan, ibu-ibu mencintai suaminya, lakukan karena Allah. Karena ayyuma mur'atin matat wa zawjuha radin anha. Apa lanjutannya? Dakhalatil jannah. Ayyuma mur'atin matat, mana saja ada perempuan yang mati ya, wa zawjuha radin anha, padahal suaminya ridho kepada dia, bukan ridho kepada kematiannya, ridho kepada keadaannya saat dia mati ya. Jadi kok ini ya tetap kehilangan suaminya ya. Terus di di Rasulullah menyebutkan dakhalatil jannah ya, mesti masuk ke dalam jannah. Keadaan perempuan yang seperti itu dia mesti masuk ke dalam jannah. Nah, ini kita refleksikan dalam diri kita sehari-hari. Sudah ndak kayak gitu ya. Kita cintai anak kita cintai karena Allah ya. Jadi berarti kalau aku cintai karena Allah ya, aku harus tadi di janji Allah di surat At-Tur tadi, bahwa aku bahwa orang-orang yang beriman dan anak turunnya mengikuti dengan keimanan itu niscaya Allah akan pertemukan mereka di akhirat kelak. Itu harus jadi cita-cita kita ya. Jadi dalam mendidik anak ya, kita kembalikan dia kepada al-Islam supaya apa? Supaya bareng-bareng mendapatkan keridhaan Allah. Rasulullah Allah Ta'ala berkalam di hadis qudsi ya, ainal mutahabuna bijalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena keagungan Allah. Al yauma uzilluhum fi dhilli yauma la zilla illa zilli, pada hari ini aku akan naungi mereka dalam naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku saja. Itu begitu. Nah, terus yang di sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh itu juga ada rajulani ta'aba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi kan.
Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah mereka mencintainya. Mereka bertemu karenanya dan berpisah karenanya pula. Mungkin ibu-ibu ada yang di sini anaknya menyekolahkan anaknya di ma'had begitu kan ya? Ada toh? Ada. Saya lihat wajah-wajahnya itu kayaknya ada deh. Nah, kita niatkan supaya saya kok niatkan dia tuh belajar di sini ya, meskipun berpisah sekian waktu kan ya. Ya berpisahnya itu berapa lama kan, waktu yang sangat terhitung ya. Mudah-mudahan ini perpisahan yang diridhoi oleh Allah sehingga diganti dengan pertemuan yang kekal besok, disatukan di jannahnya dalam keridhaan Allah di dalam jannah. Allah itu tidak zalim. Allah ridho mesti masukkan dalam jannah. Ya, itu begitu. Nah, kemudian yang nomor 3, kita bisa mengelola rasa benci kita. Bagaimana kita membenci sesuatu itu juga diikutkan kepada Allah. Wa ayyuhibal mar'a wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar ya. Jadi seorang itu dia bencinya kepada kemaksiatan yang menyebabkan kekufuran itu sebagaimana bencinya dia kalau dicampakkan ke dalam api. Apa ada yang senang kita dimasukkan dalam api gitu? Apalagi api yang gede, api yang kecil saja loh. Kita lewat gini, ini api gitu ya. Ini areng ya. Saya betah tangan saya naik di sini. Enggak, ibu-ibu mau tangannya ditaruhkan di sini? Enggak mau. Nah, kebenciannya kepada kufuran itu seperti kayak gitu. Itu mesti dia akan merasakan manisnya iman. Iman tidak lagi menjadi beban buat dia, tapi menjadi hal yang sangat manis. Oke. Nah, cuma masalahnya ini sangat jamak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, setiap menghadapi masalah kan tetap datang dan pergi, datang dan datang ya. Datang dan datang lagi, belum pergi-pergi kan gitu kan ya Ibu ya. Ndi sing iki anake lara, sing duwite entek, sing apa meneh ya gitu. Nah, setiap kita menghadapi masalah itu kita dihadapkan pada dua pilihan berdasarkan hawa nafsu kita dengan konsekuensinya masing-masing ya. Coba dirasakan. Nah, apakah kita mau mengikuti hawa nafsu kita atau sebaliknya? Sebaliknya mengikuti hawa nafsu apa? Melawan, tidak meninggalkan, tidak sekedar meninggalkan, tidak sekedar menolak, tapi kita harus melawan ya. Nah, konsekuensinya kalau kita mengikuti hawa nafsu ya perlu usaha apa nyaman saat kita mengikuti hawa nafsu? Perlu usahanya apa saat kita mengikuti hawa nafsu? Usahanya aku nangis ya kan, aku bengok-bengok, aku ngamuk-ngamuk. Perlu usaha enggak kayak gitu? Ya perlu dong. Kan untuk menangis itu perlu energi tersendiri kan gitu. Enggak ya, pokoknya ngikut arus saja. Hawa nafsu membawa kemana ya, pokoknya itu yang kita jalani ya. Saat kita mengikuti hawa nafsu, susah apa mudah, sulit apa gampang? Apa? Mudah, gampang. Ya Bu, gampang apa gampang? Gampang banget kan gitu kan ya. Dan apakah kita puas atau sakit yang didapatkan saat kita mengikuti hawa nafsu? Coba dirasakan, diingat-ingat pada masalah yang paling baru Ibu alami. Kita merasa puas atau sakit? Puas. Ya, puas, gampang berusaha. Dan setan itu membesarkan ini Ibu-ibu. Jadi
kecenderungannya kebanyakan manusia dia mengikuti hawa nafsu karena tertipu kepada kenyamanan, kemudahan sama kepuasan yang dia dapatkan. Ya, dirasakan. Padahal menyelesaikan masalah mboten. Tidak. Ya, tidak, masalah yang kita hadapi tidak akan selesai dengan kita mengikuti hawa nafsu begitu saja. Tapi saat melawan hawa nafsu, saat kita melawan hawa nafsu, dan itu tidak gampang, ya. Kita nyaman saat melawan hawa nafsu? Tidak, perlu perjuangan tersendiri yang tidak gampang. Gampang, sulit, ya. Puas. Saat kita melawan hawa nafsu, kita mendapatkan kepuasan. Spontannya, puas pas sakit? Sakit, ya, enggak cuma sakit, sakit sekali. Saat kita melawan hawa nafsu kita, dan setan itu membesar-besarkan ini pula, sehingga kita kecenderungannya tidak untuk melawan hawa nafsu, kecenderungannya kita ikuti hawa nafsu. Coba dirasakan, ya enggak? Ya. Padahal Allah kan melarang kita mengikuti hawa nafsu. Setan menipu manusia ya dengan besar-besarkan kedua dengan membesarkan kedua hal tersebut sehingga akan tampak besar. Maka kebanyakan orang karena tergiur kenyamanan, kemudahan dan kepuasan, mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Selain itu, karena mereka takut untuk berjuang, ya, takut pada kesulitan yang dihadapi, dan takut rasa sakitnya yang dibesar-besarkan oleh syaitan tadi, sehingga kita tidak berani melawan hawa nafsu. Tanggap besar, ya. Nah, next ya. Nah, pada yang terjadi sebenarnya bagaimana? Kepuasan yang kita dapatkan saat kita mengikuti hawa nafsu. Dari sisi waktu, lama apa sebentar? Sebentar, sedilik tok. Dari sisi ukuran, besar apa kecil? Dari sisi jumlah, banyak apa sedikit? Jadi untuk sesuatu yang sedikit dan kecil dan sebentar ya, padahal itu menyelesaikan masalah tidak ya, jadi tidak bermanfaat apa-apa ya. Misalnya ibaratnya air tapi cuma sak teguk, cuma sak sendok gitu ya, dari yang panas ya, dia tidak akan bermanfaat apa-apa untuk kita. Dan cuma itu. Tapi kalau ini sifatnya yang sebentar, sedikit dan kecil itu, dia dihilangkan salah satunya, misalnya sedikit dan kecil kayak air netes gitu kan sedikit kecil kan ya. Tapi kok semalaman, paginya bisa dipakai mandi enggak? Bisa ya. Mau cuma netes tapi dia ditampung ya, pagi harinya bisa dipakai untuk mandi. Nah, tapi ini sebentar dan sedikit dan kecil. Next. Nah, saat kita melawan hawa nafsu ya, itu yang tadi seolah-olah penderitaannya, rasa sakitnya itu dibesar-besarkan oleh syaitan. Sebenarnya kalau dijalani dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi sebentar dan sedikit dan kecil juga. Jadi jangan takut untuk melawan hawa nafsu ibu-ibu. Karena apa? Karena dengan kita menjalani ini, kita memposisikan diri kita di golongan orang yang bakal ditolong oleh Allah. Karena dengan menjalani itu berarti kita menjalankan kesabaran. Ya toh? Nah, padahal Allah itu innallaha ma'as-sabirin. Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Saya tidak bilang kalau ibu bisa sabar, ibu bisa menyelesaikan masalah Anda. Kalau ibu bisa sabar, Allah akan memberikan pertolongan
kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Nanti yang menyelesaikan masalah kita itu Allah, ya. Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah di surat At-Tolak apa saja ibu-ibu? Ada 5. Ayo, yang dari Mahat kayaknya banyak ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa itu? Allah memberikan rezeki yang tak terduga. Jadi kalau yang pernah belajar anggaran pembukuan gitu kan ada pengeluaran tak terduga ya. Tapi kalau untuk orang yang bertakwa ini ada pemasukan yang tak terduga. Karena apa? Karena Allah menjanjikannya kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha di ayat yang berikutnya apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah memudahkan urusannya, menjadikan urusannya menjadi mudah. Ibu-ibu tolong dijawab ya. Ibu-ibu kalau urusannya dimudahkan sama Allah senang enggak? Iya, senang kan ya. Oh, urusanku udah digampang kayak gini kita ya. Kita kan senang. Nah, syaratnya apa tadi? Takwa kepada Allah. Kita lawan apa? Penjerumusan setan ya. Mudahnya apa? Ya takwa. Takwa ya takwa ya ngaji dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dengan pertolongan Allah maka masa akan di. Oh lah, terus yang nomor 4 apa? Wa may yattaqillaha apa di ayat yang berikutnya lagi? Yukaffir anhu sayyiatihi. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan yang nomor 5 wa yu'zim lahu ajra. Apa? Melipat gandakan pahalanya. Apa tadi 5 tadi? Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nomor 1 Allah memberikan jalan keluar. Nomor 2 memberi rizki dari arah yang tak terduga. Nomor 3 urusannya menjadi mudah. Kan gitu kan ya. Nomor 4 kesalahan dihapus. Nomor 5 dilipat gandakan pahalanya. Ada yang tidak mau dapat kayak gini? Kan ittaqullah, tiap Jumat kita mesti mendengar itu ya. Nah, itu begitu. Jadi ya, ini apa namanya? Kita memang apa? Usaha itu harus kita jalankan ya. Dengan selalu mohon kepada Allah ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masalah praktis dalam pendidikan anak ya. Saat ini ibu-ibu barangkali ada yang mencoba mendiamkan anaknya dengan HP. Banyak ya yang kayak gitu ya. Terus ngeributi wae, kayak HP wae ben meneng kan gitu kan ya. Enggak lah kan ya. Tapi kalau yang HP ngono kayak apalagi HP yang ada internetnya ya. Itu kan dia tetap ada apa? Ada iklan-iklan ya, iklan yang jadi Allah itu menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu menutup mata dari hal-hal yang tidak pantas untuk mata kita. Kan begitu kan ya. Lah anak ya itu ya kita lihat sisi praktisnya. Yogi mau loh kita apa makanya kok yang ini tadi saya anukan di depan ya. Kita harus siap melawan hawa nafsu kita. Kan begitu. Termasuk dalam hal iki. Ya. Ini ya. Nah, melihat pornografi.
di sini ada yang tidak punya HP sama sekali atau yang belum pernah lihat HP gitu? HP sekarang ini kan modelnya kan Android ya. Yang kalau zaman dulu saya HP ngono kayak HP-nya enggak ada gambarnya dan hitam putih. Tapi sekarang ini enggak ada lagi HP yang kayak gitu ya. Subhanallah. Dan komputer itu untuk melihat film ya kita bisa lewat HP ya. Ibu-ibu apa namanya? Kalau pas capek-capek gitu juga lihat HP gitu kan ya. Tapi ya, HP ini ya, apa namanya, hati-hati karena ada pornografinya yang jadi dalam setiap kita membuka HP itu kan tetap ada juga yang kayak gitu. Makanya kalau kita mendiamkan anak dengan HP itu ya apa, bukan kondisi yang bisa karena kita berarti memaparkan memaparkan anak-anak kita kepada sifat yang sebenarnya. Kalau kita para manusia ini melihat pornografi ya, atau pornografi itu gambar ya, itu akan terjadi kerusakan di otaknya, yang utamanya di bagian prefrontal cortex ya, PFC ya. Yang di situ adalah pusat nilai moral, tempat di mana orang merencanakan masa depan, kemudian tempat mengatur manajemen diri ya. Ini pada anak-anak itu tolong mereka dikasihani karena PFC-nya itu masih dalam proses perkembangan ya. Nah, sudah diteliti dengan MRI ya. Jadi MRI itu pemindaian di otak. Kerusakan yang ditimbulkan akibat melihat gambar porno itu setara dengan kerusakan mobil akibat kecelakaan yang keras. Diremek ya. Rusak akhirnya, fungsinya jadinya ya rusak ya. Dan gambar porno itu sifatnya nyandu karena dia akan menyebabkan seseorang untuk mengeluarkan dopaminnya ya. Dopamin itu bisa menimbulkan kepuasan pada seseorang ya. Sehingga waktu dia melihat lagi ya dia pengen yang lebih lagi, lebih dibandingkan yang dilihat kemarin. Melihat lagi dia pengen lihat yang lebih dari yang kemarin lagi, dan begitu seterusnya sampai akhirnya. Karena ini terjadi pada anak-anak itu mereka bisa mempraktekkannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan itu sudah terjadi di masyarakat. Dan kita harus jaga anak-anak kita sendiri, tolong diawasi. Masya Allah ya, di ma'had kita ya, itu sudah ada peraturannya, selagi anak itu dia masuk ke ma'had, dia tidak boleh memegang HP, menggunakan HP tidak boleh, jangankan menggunakan, menyentuh saja tidak boleh. Ya kan? Ya apa ya? Ya, anak saya 11 kena aturan itu semuanya. Jadinya lah kita hadapi itu dengan senang hati. Cuma kayaknya yang di MI belum ya. Ada wacana. Karena apa? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh HP itu, oleh pornografi itu setara dengan kerusakan otak karena kecelakaan yang berat tadi. Dan
naudzubillah min syarri dzalik, itu sudah ada yang terjadi di apa namanya, di masyarakat kita ya. Ada yang dia itu apa, maaf ya, dia itu seorang dokter kandungan, anak 10 tahun, dia sama tantenya diperiksakan gitu, ini tolong, ini dia tuh kemarin keluar sama apa, maunya dia tidak menginap di rumahnya, tolong dilihat apakah dia masih gadis atau tidak. Nah, kemudian waktu ya tentu saja dengan pendekatan dokter ya, ditanya, ternyata subhanallah dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas dia lakukan, yang hanya boleh dilakukan oleh seorang yang dalam koridor pernikahan, dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Pada anak tidak ada rasa bersalah sama sekali. Na'udzubillah min syarri dzalik ya. Itu saya dulu 20 tahun yang lalu saya pernah dengar apa namanya, maksudnya dia telepon malam-malam, ada seorang dia apa namanya, dia pada waktu itu ya belum ada belum marak HP gitu juga belum ya, tapi dia apa ngomong kepada saya tuh apa namanya sudah berkumpul, berzina dengan pacar saya. Loh, kamu enggak bersalah kayak gitu? Dia tanyanya sisi yang lainnya, tapi kayak gitu gimana? Loh, kamu enggak merasa bersalah? Loh, tapi kami melakukannya suka sama suka. Ya kalau suka sama suka berarti enggak apa-apa kayak gitu. Padahal di surat Al-Furqan, Masya Allah, Allah itu berkalam di sana, orang yang berzina itu dosanya di bawahnya syirik kepada Allah dan durhaka kepada dua orang tua. Ya. Yang nomor 3, wala yaznun may yaf'al dzalika yalqa asama, kan begitu. Itu perbuatan yang, dan sekarang ini di masyarakat kita, apalagi yang akhir-akhir ini ya, itu apa namanya, laki sama perempuan ya lebih koyo istilah persekot, uang muka ngono ki, mereka itu tidak anukan apa namanya, tapi sing lanang gelem tanggung jawab kok. Itu hal yang betul-betul ringan untuk diomongkan, betul-betul sebenarnya kan sangat memprihatinkan kita ya. Yang kemarin saya anukan apa, dalam rangka ini kan saya cari berita gitu, ada seorang dia umurnya belasan, 12 tahun, dia sudah sekelompok gitu menggilir, na'udzubillah min syarri dzalik ya, menggilir seorang perempuan di bawah umur pula, dan rombongan, karena apa jenenge, ini mereka masing-masing berpasangan gitu, dan itu melakukannya, mereka bisa menceritakannya dengan bangga. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu ya, kalau kita terbebas dari itu, maka kita jangan sampai masuk ke sana kan gitu kan ya. Kita lindungi anak-anak kita. Yang iki lho, anak-anak kita amanah dari Allah semuanya ya. Yang ndak yang perempuan, ya ndak yang laki-laki ya. Ya, kita jaga supaya kalau kita mati sewaktu-waktu itu nanti kita akan mendapatkan perlindungan ya. Jadi apa namanya, begitu. Nah, kemudian next ya, tips berkomunikasi yang baik dengan anak ya. Ini apa namanya, ada berapa yang dianukan ya. Nomor 1, hindari berteriak dan memaksa anak. Siapa di antara ibu-ibu ini yang enggak bengok ya? Kandani ratangi-tangi, kandani, tapi padahal berteriak itu, saya ingat, anakku, kau adalah fotokopianku, itu
belum ada parenting seperti saat ini. Dulu almarhum Ustaz Soleh itu membuat pengajian kayak gini, judulnya "Anakku, kau adalah fotokopianku". Jadi ada anak-anak sing dhek seneng bengok itu dilihat ibunya. Apakah dia memang terbiasa bengok-bengok saat gitu ya. Hindari berteriak dan memaksa anak ya. Karena anak itu adalah peniru yang baik ya. Terus bengok artinya anyel sisan, terus ngomong yang tidak lah nek diamini malaikat piye ngono loh. Diaminkan malaikat, dikabulkan sama Allah. Yang rugikan kita sendiri. Iya, tolong ya. Gunakan bahasa lembut ya. Jadi kita tetap berusaha menggunakan bahasa yang lembut kepada anak kita. Anak kita ya dia nanti jadi akan ikut-ikutan lembut pula. Ya. Yang apa? Yang dilihat ibunya lembut, yang dilihat bapaknya juga lembut, kan begitu. Kemudian panggil nama anak. Kita memberi nama anak kita kan ya. Mestinya nama-nama yang baik ya. Berupa harapan kita kepada anak. Ya panggil namanya. Ya, dipanggil dengan lembut ya. Udah kok bukan begitu, tapi ada namanya ya. Terus dengarkan perkataan anak. Jadi tidak mung sregep nasihati dengan omongan panjang lebar saja, tapi kita harus mendengarkan juga cerita anak ya. Bisa dilakukan di tengah-tengah kesibukan ibu, misalnya pas masak bareng, pas bareng gitu kan bisa sebenarnya ya. Di hari libur anak tuh diceritain dia bercerita ya, kita dengarkan saat itu. Terus gimana, jangan dibantah dulu, tolong jadi kalau anak dia biasa bercerita kepada ibunya, kepada bapaknya ya, itu nanti akan menguntungkan. Maksudnya kalau ada ganjelan-ganjelan, ada hal-hal yang tidak kan dia bisa langsung menceritakan dengan terbuka. Dan kalau anak biasa didengarkan, ya saat dia diomongi dia akan berusaha untuk mendengarkan pula. Kan begitu kan ya? Karena apa? Kalau saat anak dijak omongan, anak menyampaikan pendapatnya, terus kita sambil tidak kita serius mendengarkan gitu, ya nanti dia kan aku ngomong ya nggak didengerin. Nah sekarang ibu ngomong ya udah aku nggak dengerin aja. Apalagi setan membelenggu kita dan anak-anak kita, masya Allah ya. Nah, kadang-kadang anak itu tantrum juga. Tantrum apa ibu-ibu? Rewel, ya, dia ngamuk, marah-marah, pokoknya nangis. Pokoknya anggar nangis ngono kaya, iya nangis. Ya, cuma tolong ibu-ibu jangan ada yang tantrum ya. Nah ibu tantrum greget kayak. Kalau anak tantrum ya ada gitu ya. Nah, tolong hindarkan memberi perintah saat anak tantrum. Tidak akan masuk. Jadi saat dia tantrum ya dibiarkan dia melepaskan emosinya dulu. Yang penting dia lepas dari kemudian waktu dia mereda, diem, kita datang sebagai penolongnya. Gimana toh? Kamu tadi nangis, kamu tadi teriak-teriak. Berarti ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu. Ya, tolong ceritakan. Ya, begitu. Terus konsisten. Konsisten apa ibu-ibu? Ya, pokoknya kalau iya, kalau tidak. Karena sikap kita yang inkonsisten. Kalau konsisten itu konsisten, inkonsisten tidak konsisten. Jadi tidak tepat, tidak tetap gitu ya. Jadi dan anak pokoknya misalnya minta sesuatu.
Suatu enggak boleh, tapi saat dia nangis terus dibolehin. Nah, begitu berarti ini sikap yang inkonsisten. Itu merugikan anak, merugikan kita sendiri ya. Karena apa? Karena anak dia jadi membiasakan diri untuk misalnya kalau misalnya dia minta, kalau nangis kok dituruti. Minta jajan. Kok nangis, kok dituruti. Berarti terbentuk di sini. Ini kalau aku nangis mesti dituruti. Itu berarti yang ngajari kepada anak itu kita sendiri. Iya kan? Iya apa iya? Nah, iya. Karena apa? Karena kita tidak konsisten tadi. Kalau kita berubah pendapat, oke, boleh berubah pendapat. Yang tadi tidak boleh, tapi sekarang boleh. Tapi diatur dong ya. Makanya jangan karena mergo wes aku piye meneh anakku nangis ngene iki ya itu menunjukkan sikap yang inkonsisten ya. Nah, makanya ya kita harus konsisten. Karena yang tidak konsisten itu akan membingungkan anak ya. Aturan yang tidak konsisten akan membingungkan anak. Nah, kemudian tolong beri apresiasi atau penghargaan kepada anak. Jadi ibu-ibu tolong diingat-ingat ya. Ibu-ibu misalnya pagi-pagi anak-anak bangun, kemudian dia wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Ada komentar enggak pada anak itu? Kan ya sudah semestinya kayak gitu. Ya. Ya, itu tolong jangan kayak gitu. Ya. Jadi kalau dia melakukan apa yang harus jadi tugasnya, ya kita kasih komentar. Ya, kita hargai dia. Iya, bagus kayak gitu. Lanjutkan, Nak. Ibu sayang padamu. Ya. Jadi itu bagus kamu menjadi contoh yang baik untuk adik-adikmu. Dikomentari kayak gitu. Ya, atau dicium ya, atau diberi hadiah. Itu sentuhan yang positif untuk anak ya. Jadi jangan kok dia kalau beres gitu ya, ndak ada apa-apanya. Tapi kalau ndak beres dikomentari macam-macam, dimarahi. Yang kalau kita dengar kemarahan kita sendiri aja kita enggak senang. Mungkin ibu-ibu kan sudah punya HP ya. Tolong pas marah-marah gitu direkam deh. Terus direkam terus disetel dhewe engko nek aku disengeni nganggo cara ngene iki aku piye ngono lho. Perasaanku piye gitu loh. Iya kan? Jadi tolong direkam sendiri saat ibu memberikan nasihat kepada anak ya. Terus dengarkan sendiri. Ya ndak usah dengarkan dengan orang lain, dengarkan ngongkon nek wis siap terus didiskusikan dengan suaminya. Tadi ngene piye ya. Nah, terus ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jadi buat lingkungan yang menyenangkan, yang nyaman untuk anak sehingga anak tidak mencari kesenangan di luar. Kadang mungkin ibu-ibu itu ada yang mengeluh, ya anakku senang banget dolan, nek dolan ora mulih-mulih, ora bosen-bosen gitu ya. Terus ya ibu-ibu siap bikin suasana yang nyaman di rumah sehingga anak itu dia di rumah itu betah gitu loh. Jadi neng omah ya kon ngomong anak ngomong adike komentar kon ngomong adike wae nek adike nangis diseneni gitu ya. Ya otomatis ya nanti akan mencari perlindungan di luar ya. Kemudian kompak antara ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu itu sama-sama dibutuhkan anak-anak. Kekompakan ayah dan ibu ya itu akan tercermin dalam sikap anaknya dan itu memberikan contoh yang amat bagus ya. Nah, next ya.
ini ada apa? Hal yang harus dihindari ya, dalam pendidikan anak ya. Itu apa? Berteriak sembari mengeluarkan kata-kata yang negatif yang sifatnya labeling. Yo, siapa yang sering kayak gini ya? Tolong ditinggalkan. Itu maksudnya apa? Orang gugu, nyet kowe dan sebagainya. Yang negatif-negatif gitu ya. Karena apa? Karena ucapan kita itu doa ya. Doa, dan itu akan masuk ke dalam anak, dalam pikiran bawah sadar anak. Aku memang nggak berguna, aku memang kayak gini, aku memang keras kepala, aku memang itu dihindarkan yang seperti itu. Nah, memiliki anggapan bahwa disiplin adalah cara untuk menghukum ya. Kemudian bersikap yang tidak konsisten ya. Jadi anak didisiplinkan boleh ya, tapi tidak dihukum ya. Kemudian bersikap yang tidak konsisten, kayak tadi sudah dicontohkan ya. Ya, kan anak minta sesuatu, kalau dia nangis terus diberi ya. Ngomeli anak dengan penjelasan yang terlalu panjang dan detail ya. Jadi ngomongnya panjang lebar dalam satu kali waktu. Enggak ya. Fokus nanti ngomong itu jangan sampai lebih dari 1 menit ya. Tapi harus dinyatakan itu enggak boleh. Ibu enggak senang ya. Ibu harap kamu menghentikan kayak gini. Karena apa? Karena ibu sayang kepada kamu. Begitu. Fokus hanya pada kesalahan anak tanpa menjelaskan alasannya. Kok enggak boleh apa? Ya pokoknya aku enggak senang kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Ya. Kemudian tidak memberikan contoh sesuai apa yang diucapkan. Nanti Allah saja menegur ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ucapkan ya? Nah, ini kan sangat dihindari oleh anak ya. Dan memakai teknik yang disiplin yang sama untuk setiap anak. Karena tiap anak itu dia punya karakter sendiri-sendiri yang khas ya. Nah, kemudian gagal menetapkan aturan atau konsekuensi apapun ya. Jadi tidak memberikan anak kesempatan untuk menjelaskan kenapa ia melakukan hal tersebut ya. Jadi ini hal-hal yang harus kita hindarkan ya. Kemudian yang terakhir ya, kesimpulannya kita harus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini sepanjang hayat kita, sehingga kalau kita sudah rutin ngaji, ya berarti alhamdulillah harus kita lanjutkan. Kalau yang dulu sudah kan lulus ke Ma'had, ya lulus dari Ma'had itu kan statusnya saja, maksudnya ya kan kita itu kan harus selalu mendengarkan peringatan dari Al-Quran. Kan diprakteknya iki Quran ayat piro ini maksudnya piye gitu kan juga tidak spontan bisa jawab kan ya. Kita dapat mendidik anak menjadi pribadi yang tangguh hanya dengan berpegang kepada Al-Quran dengan niatan untuk menggapai ridho Allah Ta'ala ya. Mungkin yang saya sampaikan saya cukupkan sekian. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alamin. Monggo Bapak Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilahkan, bisa menggunakan mic yang sudah disediakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Sadah niki ada titipan pertanyaan. Sebagai seorang psikiater, mohon penjelasannya kapan dan bagaimana
sikap marah kepada anak didik itu dibenarkan? Yang pertama. Yang kedua, apa dampak pada psikis anak yang sering dimarahi? Terus yang ketiga, bagaimana cara menyikapi anak yang cemburu dengan adiknya? Karena ternyata kasus seperti ini itu juga berpengaruh di dalam kelas. Contohnya biasanya kalau saya pribadi itu sering memanggil satu persatu anak yang belum menyelesaikan tugasnya atau mungkin dalam pengerjaannya belum betul semua gitu. Lah si anak tersebut sebetulnya anak tersebut sudah betul semua, tapi karena tidak dipanggil itu ternyata terus ngambek. Nah, niku ngambek sehingga di mapel berikutnya jadi kurang semangat. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Langsung dijawab atau yang lainnya dulu? Nggih, monggo. Saya punya anak umur 7 tahun, Ustazah. Terus kebiasaannya itu kalau dilarang ibunya itu sering kayak diperintah. Kalau diperintah kayak sering dilarang. Terus kalau gaul itu sukanya sama yang kakak kelasnya itu enggak teman sekelas gitu loh. Gimana? Kalau gaul di sekolahan itu sering sama kakak kelasnya, enggak sama teman sekelasnya. Terus sering jahilin temennya. Itu anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari dua penanya dulu, Jeh. Yang lainnya disiapkan dulu. Baik, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertanyaan yang pertama tadi, kapan marah kepada anak itu dibolehkan, gitu ya? Ya. Di kapan kita bersikap marah kepada anak ya? Tadi ya tetap dikembalikan kepada posisi yang semula tadi. Maksudnya gimana? Ya, kalau anak melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya tetap pertama kan kita mengingatkan dulu, mengingatkan dengan tidak kemarahan begitu. Tapi kalau dia mengulang perbuatannya itu ya otomatis kan kita niatkan marah itu untuk mengingatkan dia. Jadi kita ingatkan ini untuk anak didik atau untuk anak sendiri? Untuk anak didik ya. Jadi kita memang misi kita dalam mendidik anak itu kita sama-sama untuk mendapatkan, kita bekerja sama kan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kan begitu. Wujudnya kita kan memang bekerja sama, saling tolong menolong. Jadi kalau kalau anak didik itu kan berarti kan dia sudah memasuki masa pendidikan, bahkan dia lepas dari 5 tahun sudah masuk ke dalam proses pendewasaan, dia sudah sudah mulai bisa diajari calistung kan begitu kan ya. Nah itu ya tadi kita dalam memarahi anak itu jangan dijadikan yang nomor satu. Pokoknya nanti kalau anak kayak gini engkau tak marahin, bukan yang kayak gitu. Tapi kalau selagi kita bisa mengingatkan dengan kalimat yang baik ya, dengan kalimat yang baik cukup ya, tetap kita usahakan yang itu dulu ya. Jadi kita batasi. Kalau ini
Misalnya apa ya? Itu apa pertanyaannya titipan tadi? Nah, jadi apa? Jadi pokoknya ya prinsipnya kita dalam mengingatkan anak itu ya kita tunjukkan kamu kayak gini itu tidak baik. Kamu nek anu kayak gini, engko Allah marah. Ini Bu Guru marahin kamu supaya kamu tidak melakukan perbuatan yang kayak gitu. Begitu. Karena Bu Guru khawatir, Ustazah khawatir nanti kalau kamu melanjutkan yang kayak gitu nanti Allah yang marah. Jadi dikenalkan anak pada kemarahan Allah, bahwa Allah itu kalau marah kalau Allah tidak ridho itu akan berakibat buruk buat dia. Dia anak ya dididik, dikejar untuk berusaha dalam semua kegiatannya itu untuk mendapatkan ridho Allah. Dampak psikis anak yang sering dimarahi ya itu ya, kalau anak sering dimarahi itu dampak psikisnya ya anak itu kan dia kan peniru yang baik ya. Jadi ya dia jadi gampang marah pula. Jadi misalnya ibu-ibu coba dianukan, aku kok galak banget ya. Tapi ini tidak dalam rangka mengoreksi ibu-ibu kita dulu ya. Kok terus terang saya dulu orangnya bualak gitu ya. Jadi dan saya lihat kok ternyata ini anak-anak saya kok juga jadi galak juga ya. Tapi kalau saya dulu lihat aku galak ya pokoknya mergo ngene yang penting ini iya pokoknya aturannya kayak gini. Terus dulu belum melihat bahwa ini anak saya ternyata bisa menirukan dengan yang lebih baik gitu. Masih belum masuk dalam pikiran saya. Itu yang parenting anakku kok adalah fotokopianku, itu betul-betul sangat memukul saya pada waktu itu ya. Ternyata saya dulu kayak gini, tapi ya jadi anaknya jadi gampang untuk jadi pemarah pula ya. Kalau dia suka mendapatkan kemarahan, apalagi kemarahannya ya orang tua kesel, orang tua merasa baper gitu kan ya, akhirnya kan tidak kesetel kemarahannya ya. Akibatnya ya di anak ini tidak bisa jadi lebih pintar dari ibunya saat dia marah gitu ya. Bagaimana menyikapi anak yang cemburu pada adiknya ya. Jadi anak itu bagaimanapun dia mesti membandingkan, ada sibling rivalry istilahnya. Jadi dia bisa membandingkan dulu kalau adikku belum lahir itu saya yang jadi pusat perhatian. Jadi apapun mesti saya. Tapi setelah adikku lahir ya itu kok ternyata semua perhatian beralih kepada adik saya. Akhirnya dia cemburu ya. Nah, untuk menghadapi ini bagaimana ya kita kita anukan dulu. Maksudnya kita buat si adik ini supaya menjadi milik kakaknya. Jadi saat misalnya adiknya nangis gitu ya. Adiknya nangis. Si ibunya itu adikmu nangis. Diemin dong. Gitu kan ya. Jadi orang kok nangis
kok apake? Iki mau dek kok apake? Gitu kan dia nek anu gitu kan apa namanya? Refleksnya kan, waduh aku disalahke meneh. Lah terus apa namanya? Apalagi kalau adiknya nangis gitu kan digendong-gendong sama ibunya. Dia kan sebagai anak kecil kan lupa ya bahwa dia tuh dulu juga digitukan gitulah. Ibunya karena belum lama ini dia juga gitukan, dia beranggapan bahwa si anak itu dengan pikirannya sendiri dia sudah puas dengan wah saya dulu yang digitu-gitukan. Enggak, jadi dia mesti melihat adiknya ini sebagai musuh ya, karena tergantung kalau kita tidak bijaksana dalam memberikan pendidikan dalam bersikap kepada anak kita. Ini jadinya kalau seorang ibu ya dia mempunyai anak yang misalnya apalagi kalau jaraknya lebih jauh gitu ya, itu tolong di anak ini ya ini dijadikan istilahnya dijadikan milik kakaknya. Ini adikmu kayak gini, adikmu ibu tolong ya, oh adiknya ternyata pipis, ayo pokoknya diganti misalnya kayak gitu, ini ibu bantu ya, oh ternyata adik haus ya, itu dia diberikan kesempatan untuk memberikan andil istilahnya. Terus yang tanya tentang cemburu tadi sudah cukup ini cukup. Jadi dianukan, jadi istilahnya? Jadi anak itu dihargai, maksudnya dihargai. Jadi waktu ngomong adiknya itu ibunya juga mestinya rajin ngomong, kamu dulu ya kayak gini, kamu dulu ya kayak gini. Ini ada fotonya, ditunjukkan fotonya waktu dia kecil. Kan gitu. Anak oh iya ya dia, oh ternyata dikenalkan kepada dia bahwa pada usia seperti itu berarti adiknya saat ini dia juga diperlakukan yang sama begitu. Terus kalau adiknya nangis gitu ya jangan kok disalahkan, karena kecenderungan orang tua itu dia menyalahkan yang besar lah. Terus saat adiknya nangis itu yang besar tadi diabaikan, yang si anak perhatiannya kepada si kecil. Lah seorang anak itu kan dia kan mesti butuh perhatian dari orang tuanya ya. Jadi saat orang tuanya asyik, dia kalau perhatian yang positif tidak dia dapatkan, dia kecenderungannya dia cari perhatian yang negatif. Pokoknya ibuku nggak teke, pokoknya ibu ngomong karo aku, itu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang terjadi kalau anak itu dia melakukan istilahnya si anaknya gini. Jadi kalau ibunya saat dia asyik kepada adik-adiknya ya, iki sing gede dia diabaikan ya, otomatis nanti yang anak yang besar itu dia membuat cara supaya dia ditegur ibunya. Dia ditegur ibunya dengan cara nakali adiknya.
Yang terjadi seperti itu. Jadi ben tak jiwite, ben nangis sih dengan adiknya menangis dia jadi ditegur oleh ibunya. Padahal harusnya dia ditegur ibunya dalam kondisi yang positif, sentuhan yang positif. Nah, tapi sentuhan yang positif itu dia tidak dia dapatkan. Akhirnya dia mencari sentuhan yang negatif, pokoknya disentuh. Lah itu betul-betul harus kita hindarkan. Hal yang seperti itu. Ini cukup nggih? Berarti itu kalau di kelas juga harus diberlakukan seperti itu nggih Ustazah? Gimana? Di dalam kelas. Di dalam kelas perhatiannya gitu. Perhatiannya juga harus seperti itu. Maksudnya gimana? Kan seperti tadi kalau teman-temannya ada yang belum selesai dipanggil, diajari, padahal dia sudah bisa tapi nggak dipanggil gitu, ternyata kan aku udah diceluk, nah, seperti itu loh. Dia diberi apa? Diberi penghargaan. Dengan prestasinya. Jadi dia diberi penghargaan. Jadi ini kamu karena kamu sudah, berarti kamu dalam kondisi ini kamu mendapatkan bintang misalnya, itu kan bisa tadi yang bidang saudara ya, tapi yang ini kan yang pada murid di kelas gitu sama-sama teman gitu ya. Yang ini tadi alhamdulillah sudah, kamu udah beres gitu. Ini ngomong saja kan bisa. Biasanya dikasih penghargaan kan pada waktu itu banyak. Biasanya kan yang betul semua nomor 1 saya kasih bintang seperti itu. Nah itu insyaallah ya. Yang dikelompokkan yang bintang berapa gitu kan ditulis di papan, terus yang sudah selesai siapa ini. Itu kan anak kan berlomba untuk Kemudian pertanyaan yang berikutnya, punya anak umur 7 tahun. Kalau diperintah seperti dilarang, kalau dilarang seperti diperintah. Suka jahil kepada temannya, suka berteman dengan kakak kelasnya. Ini kakak kelas yang usia berapa? Pada kelas 1, kelas 2. Kelas 2 ya sukanya main dengan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 ya. Mungkin jenengan sebagai orang tuanya atau sebagai gurunya, orang tua ya. Nah ini kalau diperintah seperti dilarang, kalau dilarang seperti diperintah. Tolong kalimat larangan dan perintahnya itu dikoreksi, diperhatikan lagi. Jadi dikomunikasikan dengan baik. Nah, jangan-jangan si anak ini berarti nek dilarang ki kaya dikongkon kan gitu kan ya. Tapi nek dikongkon malah kaya dilarang. Nah. Jadi dikoreksi lagi, maksudnya satu cara komunikasinya dengan anak saya itu seperti apa sih, yang terjadi selama ini seperti apa, atau kok bisa kayak gini tuh sebenarnya seperti apa, Nah, suka jahil kepada temennya. Saya tuh punya anak yang dulu waktu itu kelas 5 ya. Dibilangin toh, andeng-andengmu saka telek babi. Saya perempeng gitu ya. Kok iki sapa sing ngomong ngono kuwi ya. Iki anake sapa? Kudu tak urus ya. Tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah juga kalau mengurus itu ke sekolahan. Saya tanya kepada anak saya, kamu dianukan kaya ngono kuwi mau dilokke andeng-andenge kok telek babi dosa apa ora? Mboten. Nek kancamu ngelokke andeng-andengmu kok telek babi dosa ora? Ya dosa. Lah kan sudah nipu ya. Terus menyakiti hati temennya kan gitu kan ya. Nek dosa kuwi nanti kan urusan dia dengan Allah Kamu bales ndak? Tak tanya gitu. Mboten, wis tak kai jempol loro. Pokoknya jangan balas kezaliman yang dibuat temennya. Tapi kowe kepikiran, kowe nesu. Nggih. Kowe pas nesu,
mengko Pak Guru, Pak Guru ngajar nang kelas, anak-anak ini gini ya. Terus kowe ya iso ngrungokke ngendikane Pak Guru kuwi. Mboten. Kowe kan nek Pak Guru ngajar ngono kan nyake piang ati. Mosok andeng-andeng nggon bibir dilek babi. Kayak babine ning ngendi? Nyake piang ati. Aku tuh bales ning balese piye ya carane. Ngono. Dia nyekikik ya. Saya ngomong kayak gitu dia nyekikik di tempatnya gitu loh. Berarti lah kowe nek ngono Pak Guru ngajar iso nangkep ora? Mboten. Nek ngono kowe pas ulangan iso jawab ora? Mboten. Nek ulangan ora jawab bijimu apik apa elek? Elek. Nah sing dosa kancamu kok kowe kok rugi ngono kuwi. Iya kan? Lah dengan kemarahan dia karena dilokke, karena dia baper mergo dilokke andeng-andengi saka telek babi, dia dapat nilai jelek. Kan gitu. Nah, terus piye? Ya wis ki urusane Allah wae. Si temanmu kuwi lho. Ya, nek kowe ya kamu sampaikan kepada gurunya, matur gurune. Tapi nek kowe mbales, ya nek pas mbales kowe mau gurunya sudah tahu. Lah nek ora kan justru kamu dibilang kalau kamu yang nakalin temenmu, kan gitu kan ya. Dan itu apa ya sah to ngono kuwi. Ya begitu. Nah, besoknya dia dengan pipinya di sini agak hitam-hitam tak terus ini kayak angus gitu ya. Waktu kan dia belakang. Diantem kancane. Pipinya tuh diantem sampai sampai gosong. Tapi sedikit tok ya. Kowe bales mboten. Kowe nesu mboten. Tak kayak jempol papat kowe. Nek kurang tak dijilike jempol bapak. Di ya gitu. Di ya kemarahan itu kan tidak perlu ya nanti kan. Gitu. Jadi dikoreksi lagi ya tadi komunikasinya tuh gimana. Jadi kok kalau diperintah kok seperti dilarang, kalau dilarang malah seperti diperintah ya. Atau kalau misalnya pada anak yang lebih kecil ya untuk melarang itu tidak pakai kata jangan ya, tapi dialihkan. Karena kecenderungan anak kecil itu kalau dibilang jangan malah dia melakukan. Dan itu juga bisa berlanjut dengan yang lebih besar lagi. Nanti diatur lagi kalimat-kalimatnya untuk menyampaikan pada anak. Itu begitu. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Mas. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahi sedikit walaupun sudah siang. Sebenarnya saya cuma bertanya, mungkin nggak cocok sih ya pertanyaan saya di sini mungkin. Saya cuma pembelajaran yang berkembang saat ini, kesepakatan dan segitiga restitusi ya Bu. Kesepakatan dan segitiga restitusi. Dokter tahu nggih? Nggih. Nah, menguatkan dari apa yang dimaksud segitiga restitusi menurut jenengan apa? Yang tadi misalnya marah tadi atau jika anak berbuat sesuatu yang kurang pas, kita layani dengan model segitiga restitusi. Jadi di sana dengan cara validasi dulu. Setiap anak ketika melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Jadi kita tanya kenapa kamu seperti itu gitu loh. Terus kemudian kita kembalikan anak itu ke
kalangannya, artinya sebenarnya ya semua orang itu seperti itu wajar sih, maksudnya setiap anak melakukan seperti itu ya wajar, kamu melakukan seperti itu ya wajar, akan tetapi sehingga kita kembalikan ke kesepakatan yang sudah kita buat. Kesepakatan kita karena kita pembelajaran terhadap anak itu di lingkungan setiap harinya kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, mestinya begitu kita kembalikan ke situ gitu. Jadi kita sudah mempunyai kesepakatan yang kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis begitu. Jadi mungkin bisa menggunakan itu, tapi berarti untuk mengetahui tentang kedalaman segitiga restitusi berarti Bapak Ibu harus belajar lebih lanjut, mestinya begitu. Kemudian tentang kesepakatan tadi ada anak yang tidak sesuai cemburu dengan adiknya. Itu tadi kan bisa kita berikan apresiasi ya tadi. Kalau di sana sebenarnya saya juga bertanya sih, kalau pada saat ini ada perkembangan pembelajaran yang di sana melarang untuk menghukum dan penghargaan. Jadi yang tepat adalah dengan apresiasi. Karena ketika anak diberikan penghargaan nantinya, jawaban saya benar, ternyata ibu guru tidak memberikan penghargaan ke saya. Akhirnya saya berikutnya tidak membuat ini lagi. Saya nggak tahu itu selaras nggak dengan Islam, saya belum tahu. Cuma di sana pada saat ini perkembangan pembelajaran ini seperti itu. Jadi dilarang adanya penghargaan dan penghukum. Yang ada adalah apresiasi. Boleh sih apresiasi. Mungkin itu beda tipis sebenarnya ya Bu ya. Beda tipis antara penghargaan dengan apresiasi. Jadi kalau tadi Ibu memberikan kasih bintang, mungkin itu apresiasi gitu ya. Apresiasi kepada anak yang mungkin sudah sampai ke taraf itu, taraf yang kita harapkan begitu. Terus kemudian untuk selanjutnya tentang kedisiplinan itu tadi Ibu menyampaikan tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Itu juga selaras dengan perkembangan pembelajaran saat ini yang diharapkan kita tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Itu baik pada saat kita membuat kesepakatan ataupun pada saat kita berbicara ke anak. Karena mau tidak mau alam itu akan menerima itu kalimat kuncinya, sehingga mungkin ketika anak jangan berlari, anak justru malah berlari karena yang diterima ya kuncinya apa, berlari. Begitu mungkin saya nggak tahu itu pembelajaran yang saya terima sesuai dengan perkembangan saat ini. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya itu selaras nggak dengan perkembangan Islam gitu loh. Itu hanya butuh jawaban ya atau tidak begitu Ibu, karena yang saya pelajari itu saya kira hanya itu mungkin, dan mungkin menguatkan dari Bapak Ibu guru semuanya sama dengan saya juga pendidik, cuma bedanya pendidik di tempat umum begitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jadi sebetulnya ya sama tidak. Tapi kan sudah prinsipnya kan sudah disampaikan tadi ya. Jadi ya dikembalikan, makanya kita akan ngaji untuk lebih mengetahui ininya seperti apa begitu. Ya bisa tidak juga seperti itu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mohon solusinya untuk anak yang kurang fokus dalam hal belajar di dalam kelas maupun di rumah. Solusinya dikonsultasikan karena memang dia pokoknya di rumah dia tidak konsentrasi, tidak atensi. Di sekolah juga dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa atensi begitu. Ya. Berarti kan dia perlu penanganan yang khusus kan.
untuk apa namanya, untuk apa istilahnya, jadi dianukan saja, jadi ya diamati nanti seperti apa tidak bisa konsentrasinya itu sejauh mana begitu. Kalau dia itu kadang-kadang sebenarnya kalau mau itu dia bisa, cuman kadang-kadang itu nggak ada kemauan, kurang fokus gitu loh. Ya, jadi apa namanya, itu memang mungkin ada yang salah dalam anak ini. Jadi tidak bisa fokusnya. Tadi perlu diperiksa yang lebih mendalam begitu. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang lain masih ada? Atau sudah dirasa cukup? Sekali lagi kami ulangi, dari bapak-bapak barangkali ada yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu? Tidak ada? Baik, dari ibu-ibu? Tidak ada? Tidak ada. Baik, sudah cukup mungkin. Sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.